Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uso Fatimah dari kelas 10 IPS 4. Di video kali ini, saya akan membahas materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok bahasan yang akan kita pelajari mengenai wawasan Nusantara yaitu yang pertama, pengertian, hakikat, dan asas. Yang kedua, kedudukan, fungsi, dan tujuan. Yang ketiga, Trigatra dan Pancagatra. Dan yang keempat, peran serta warga negara dalam wawasan Nusantara. Sebagai geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, wawasan adalah cara pandang dan cara melihat. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi, Nusantara biasa disebut Indonesia. Secara terminologis yang dikemukakan oleh para ahli, yang pertama, Prof. Wan Usman mengemukakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, GBHN 1998 mengemukakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, kelompok kerja wawasan Nusantara diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhamnas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hakikat wawasan Nusantara yaitu adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Pada hakikatnya, setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Pada intinya, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah asas. Asas wawasan Nusantara dibagi menjadi 6. Yang pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah atau kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Yang ketiga, kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukannya. Berani jujur itu hebat. Yang keempat, solidaritas. Diperlukan kerjasama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerjasama.
Adanya koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Yang keenam, kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai landasan nasional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Apa sih? Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra sama saja aspek alamiah. Ada 3 aspek dalam Trigatra. Yang pertama, posisi dan lokasi geografis negara. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya Pancagatra. Pancagatra biasa disebut juga aspek sosial. Aspek Pancagatra dibagi menjadi 5. Yang pertama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Aspek Pancagatra biasa juga disingkat sebagai Ipolek Sosbud Hantam. Terakhir yang akan kita bahas dalam video ini adalah peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Beberapa contohnya yang bisa kita lihat adalah contoh yang pertama yaitu memelihara dan memperbaiki demokrasi. Contoh yang kedua yaitu memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Dan contoh yang terakhir adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Sekian video mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebaik-baiknya.